Oke guys, balik lagi dengan saya Hafiz Simpangan. Kali ini kita akan membahas tentang tugas sebenarnya ya ini, yaitu tugas perbaikan untuk responsi algoritma pemrograman praktikum. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang dimana dia akan menjalankan ketika ada klik di dalam sebuah array, dia akan mengubah ya semulanya true menjadi false dan false menjadi true. Mari kita akan bahas satu persatu. Dalam bahasa Jawa itu kita bisa menyebut dengan preteli siji per siji ya, kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Let's go. Langsung aja guys, kita akan bahas ya fungsi ini atau codingan ini. Ya sebenarnya codingan ini untuk membalikkan aja ya, mulai true menjadi false ataupun begitu sebaliknya. Kita mendingan coret-coret aja di notepad ya, biar gak mengganggu kodenya. Oh ya, sebelum itu kita akan jalankan dulu. Ini untuk outputnya, kita akan coret-coretan di sini. Jadi result yang bawah ini itu variabel baru ya, yang di dalamnya adalah sebuah list atau array. Ada isinya yaitu 1 klik, 3 klik dan klik. Setelah itu kita print atau print sekaligus memanggil fungsi gitu. Yang di dalamnya itu kita mengirimkan parameter result atau di dalam ini itu merupakan list dari result itu. Nantinya masuk ke LST. Jadi LST ini itu sama dengan array ini, isinya ini. Nah, di dalamnya result ini itu merupakan variabel baru atau lokal variabel yang di dalamnya juga ada list atau array kosong. Nah, selanjutnya itu adalah yang dimana dia adalah bertipe boolean, yaitu true atau satu ya. Kalau true 1, kalau false itu 0. Nah, kita lanjut langsung ke intinya atau di perulangannya. Nah, for i in LST maksudnya apa sih? Jika ada i di dalam LST atau di dalam ini array ini, maka eksekusi kode di bawah gitu. Nah, ini perulangannya gitu, kita akan bahas ya. Sebelum itu, not adalah itu negasinya ya guys. Jadi kalau awalnya itu adalah true, dinotkan itu menjadi false. Kalau false, dinotkan itu menjadi true gitu. Oke, kita akan lanjut. Jika i itu ada ini, jika i ini kita akan bandingkan. Jika 1 sama dengan klik, itu benar tidak? Jawabannya tidak ya, otomatis akan ditambahkan ke result. True ini akan ditambahkan ke sini. Nah, selanjutnya di perulangan kedua, apakah klik sama dengan klik? Jawabannya iya. Jika iya apa? Jika iya adalah ini, atau true ini dinotkan ya, dinotkan. Jadi variabel adalah itu menyimpan variabel adalah isi variabel adalah dinotkan yang akan menjadi false. Jadi di sini otomatis false. Dan false ini adalah ini itu ditambahkan ke result atau ditambahkan ke array result. Di sini menjadi false. Nah, selanjutnya itu ngulang lagi ya, berulang ketiga yaitu 3. Apakah 3 sama dengan flag? Jawabannya tidak. Kalau tidak apa? Ya enggak ada perubahan. Ya otomatis adalah ini tetap false, ditambahkan ke list result. Nah, selanjutnya untuk perulangan keempat yaitu adalah flag. Apakah flag
itu sama dengan fake? Jawabannya iya. Nah kalau iya, variabel adalah diisi dengan value variabel adalah dinotkan. Nah yang semula false itu menjadi true lagi, menjadi true lagi. Nah setelah itu variabel adalah itu menjadi true. Nah terus true ini itu ditambahkan ke array atau list result. Nah perulangan terakhir atau perulangan kelima itu adalah flick. Apakah sama dengan flick? Jawabannya ya. Kalau iya ya otomatis variabel adalah menyimpan variabel adalah dinotkan lagi, yang semulanya true jadi false. Di sini juga adalah ini ngikut menjadi false. Nah false ini akan ditambahkan atau di append ke list atau array result. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah kalau sudah menemukan hasil akhir, otomatis direturnkan atau dikembalikan. Jadi result ini itu dikembalikan ke LST. Jadi LST itu akan menyimpan array ini. Nah kayak gini. Mana seperti itu. Otomatis ketika di print ini, maka yang akan tampil itu yang ini, bukan yang ini. Kita akan bandingkan hasilnya. Pertama true, false, false, true, false. Oke. Jadi seperti itu penjelasan kode untuk perbaikan 1. Sekian. Kita akan lanjut ke perbaikan 2. Nah, oke guys. Kita akan lanjut ke perbaikan 2 ya. Di situ ada kode fungsi untuk mengecek ya apakah inputan user itu ada di dalam ya, karakternya itu ada di dalam vowels ya, atau a i u e o yang isinya ini ya guys. Ya kita akan run dulu ya untuk melihat outputnya. Misal di sini saya masukkan Raffi. Ini untuk output Raffi. Untuk kedua itu ada Mimin, dan untuk yang terakhir itu ada Ola. Ini untuk 3 output ya. Kita akan langsung oret-oretan aja guys penjelasannya. Oke di sini. Nah ini saya misalkan tadi input pertama itu adalah, bentar, kita input dari terakhir aja. Input terakhir yaitu Ola. Di sini Ola ini ya akan masuk ke pemanggilan fungsi nama. Jadi nama ini akan menjadi Ola. Nah akan masuk ke sini juga menjadi Ola ya. Kita akan cek ya Ola ini ya. Oh ya, ini pendeklarasian variabel yang di dalamnya variabel vowels itu ada a i u e o, karakter a i u e o ya. Kita akan cek ya. Sebelum itu len itu adalah untuk menghitung berapa panjang karakter atau berapa panjang dari isi variabel itu ya. Di sini karena Ola itu karena Ola itu sini jadi kayak gini ya. Kita saja apakah panjang dari Ola ini kurang dari 4. Ola ini kan ada 3 nih, ada 3 karakter kan, yaitu O, L, A ya. Jadi yang otomatis dijalankan itu adalah blok ini atau kode ini, yaitu apakah 3 kurang dari 4. Jawabannya iya, benar ya. Jawab benar apa? Kembalikan error ya. Error ini maka akan mengembalikan sini. Jadi di sini otomatis ke print error.
Dan kita akan yang kedua itu Raffi ya, kita akan langsung Raffi gitu. Raffi kita kembalikan ke seperti semula aja. Ini Raffi ini ya, itu akan masuk ke nama ya. Ini semuanya akan tergantikan. Seperti ini ya. Di sini akan ada pengecekan, yaitu jika Raffi ini kan terdiri dari 4 karakter kan. Nah, di sini ada operasi perbandingan, yaitu kurang dari 4. Berarti tidak dong, karena kurang dari 4 itu harusnya hasilnya 3 ya. Jadi di sini 4, apakah kurang dari 4? Jawabannya ya. Jawabannya tidak gitu ya, tidak. Karena tidak, blok kode ini tidak akan dijalankan. Ya, yang dijalankan blok kode selanjutnya. Yaitu di sini akan ngecek nih nama tersebut, yaitu nama tersebut atau Raffi ini. Raffi. Di sini ambil indeks kedua. Indeks kedua itu apa? Jadi list atau array itu kan dimulai dari 0 kan. Kalau indeks ke 0-nya itu adalah R. Terus indeks ke satunya itu adalah A, dan indeks kedua itu adalah F, dan indeks ketiga itu adalah I. Di sini cek nih nama ya atau Raffi ini, dicek indeks keduanya. Indeks kedua adalah F. Jadi F ini apakah tidak ada di dalam flawless ini? Apakah tidak ada di dalam sini? Ya, jawabannya tidak ada ya. Tidak ada di sini, tidak ada. Karena ini huruf konsonan bukan vokal. Dan ingat, dan itu dalam tabel kebenaran N itu kalau dua-duanya benar itu malah itu akan benar, tapi kalau salah satu doang itu akan false atau salah gitu. Nah, ini line ini name ya. Apakah nama ini kan 4 kan? 4 gitu. Ini 4. Jumlahnya itu ada 4. Apakah 4 sama dengan 4? Jawabannya iya. Nah, karena ini true dan true, maka akan dijalankan blok kode ini. Nah, dijalankan. Nah, ini name ini return name ini berarti hanya diambil sejumlah 3 indeksnya ya. Maaf, sejumlah 3 karakter saja ya, yaitu dimulai dari R sampai dengan I. Jadi ini return name titik 3 ini ya, dalam kurung indeks ya nyampe ke 3 gitu. Ini akan menghasilkan kembalian itu raf doang. Nah, ini akan mengembalikan raf ini, akan dikembalikan ke sini ke function Raffi dan akan di print seperti ini. Jadi inputan kedua itu akan mengembalikan karakter RAF. Dan untuk yang terakhir, inputan yang terakhir, bentar kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, inputan terakhir itu ada anin ya. Anin sini itu anin ini akan masuk ke function, terus di sini juga anin ya. Terus akan dicek ya, apakah anin ini kurang dari 4? Jawabannya tidak, karena ini 4 ya. Anin itu karakternya ada 4. Nah, karena tidak, blok kode ini tidak akan dijalankan. Nah, selanjutnya akan cek ini, apakah indeks kedua kita tulis dulu ya. Indeks pertama itu indeks ke 0, karena list atau array itu dimulai dari indeks ke 0 ya. Maaf, saya lagi pilih guys ya. Itu A, indeks ke 1 itu N, indeks kedua itu I, dan indeks ketiga itu N. Nah, di sini dicek nih, apakah name indeks kedua atau indeks kedua itu I not in followers ya, atau apakah bukan huruf vokal? Jawabannya salah ya.
karena I ini itu merupakan huruf vokal, dan di sini I ini itu terdapat pada variabel followers, yaitu I ini ada huruf vokal ya, ini false ya. Dan length atau panjang dari anime itu 4 ya, ini benarnya. Saya kan sudah menyebutkan tadi ya, kalau n itu salah satu salah, maka salah jawabannya ini blok kode ini tidak akan dijalankan. Maka lanjut ke blok kode selanjutnya. Apakah name 2 ya, name dengan indeks kedua I ini di dalam flowers, di dalam ini I itu terdapat dalam flowers, atau ini merupakan huruf vokal ya. Dan length atau panjang dari name itu 4 lebih besar sama dengan 4, jawabannya ya. Karena ya blok kode ini akan jalankan, yaitu mengembalikan karakter sejumlah 4 ya. Berarti ini sama, yaitu karena ini 4 jadinya dikembalikannya 4 gitu. Nah, ini masuk ke sini, bentar, ini masuk ke sini, terus dimasukin ke sini dan akan ngeprint ini. Oke, untuk sekian ya untuk penjelasan kode perbaikan 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode perbaikan 3. Oke guys, kita akan lanjut ke perbaikan 3 ya. Untuk perbaikan 3 ini ada fungsi yang digunakan untuk mencari kata yang paling sedikit karakternya atau panjangnya paling sedikit gitu. Kita mulai aja ya, saya akan menjelaskan satu persatu dari baris kode ini atau blok kode ini. Yang pertama itu adalah kalimat input. Masukkan kalimat ini merupakan variabel yang menampung inputan user ya. Print ini itu sekaligus untuk ngeprint hasil dan juga pemanggilan fungsi ya. Di dalam fungsi ini itu ada parameter s bertipe data yang defaultnya adalah str atau sejatinya dia adalah string. Setelah itu ada mini fungsi di dalam fungsi ini, yaitu fungsi untuk menghitung atau mencari nilai untuk mencari panjang dari suatu karakter ya. Nah, setelah itu ada list word ya, dimana itu ada array-nya kosong. Setelah itu ada s atau parameter s jadi variabel yang dimana s ini akan ya, s ini yang berisi kalimat akan dipecah menjadi perkata ya, dengan spasi sebagai pembedanya ya, atau pengkomanya atau karakter selanjutnya. Nah, di sini ada perulangannya dimana elemen i itu berada di s ya, itu nantinya akan ditambahkan ke list word ya. I ini akan ditambahkan ke list word, atau kata-kata yang ada di ini akan ditambahkan ke array list word. Setelah itu list word dipanggil lagi untuk mengurutkan ya dari kecil ke besar berdasarkan panjang dari kata tersebut. Nah, setelah itu hal ini menyimpan variabel hasil variabel word index hasil dari array list atau list word index ke 0. Setelah itu dikembalikan panjang dari variabel L ini ke function. Setelah itu di print. Oke, kita akan langsung jelasin start-startan aja biar paham alurnya ya. Kita akan jalankan kodenya dulu. Misal masukkan kalimat saya ganteng ya. Nah, di sini panjang kata terpendek adalah 4. Setelah itu ya kita akan salin kodenya aja ke dalam notepad. Nah, di sini kan saya ganteng. Saya ganteng ini itu
saya ganteng ini tuh akan masuk ke kalimat. Nah, kalimat ini, function ini juga di sini isinya adalah saya ganteng. Kode ini tidak akan dijalankan terlebih dahulu karena pemanggilan kode ini itu pada baris kode yang ini. Jadi kita skip terlebih dahulu. Yaitu selanjutnya itu adalah list word, dimana ini ada list kosong ya. Jadi di sini belum terisi apa-apa. Setelah itu S ini atau saya ganteng ini itu di split atau dipisahkan ke per kata ya. Semulanya ini satu kalimat ya, semulanya itu satu kalimat menjadi per kata, yaitu ini menjadi saya terus ganteng. Nah, setelah sudah per kata ini itu akan diperulangi ya, dimana I ini ya variabel baru itu di dalam S ya. Nah, S ini kan ada dua ya, berarti perulangan hanya dua kali. Nah, perulang pertama ini ditambahkan ke list word. Jadi ini berarti saya yang pertama itu akan ditambahkan ke list word atau array list word ya. Jadi untuk perulangan pertama itu list word pertama itu akan menghasilkan saya. Nah, setelah itu perulangan kedua itu adalah ganteng ya, dimana S ini ganteng ya, I ini juga ganteng ya. Terus ganteng ini ditambahkan ke list word ya, di list word ini tambahkan ya, jadi ini koma menjadi ganteng. Nah, udah nih, udah jadi karena cuman dua kali doang, di sini katanya dua doang sih. Jadi otomatis list word itu isinya array yang dimana value nya adalah saya dan ganteng. Setelah itu ini merupakan yang sudah saya jelaskan, dimana list word ini saya ganteng ini itu akan diurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar berdasarkan panjang panjang kata tersebut ya, atau panjang karakter tersebut. Di sini saya itu memiliki panjang bentar ya. Di sini itu shortly itu fungsi ini digunakan untuk menghitung ya panjang karakter gitu, atau panjang dari suatu kata gitu. Di sini saya itu memiliki panjang karakter sebanyak 4, sedangkan ganteng itu memiliki panjang 7 ya, 7 karakter gitu. Nah, setelah itu ya di sini diurutkan, otomatis sudah urut dong ya, karena dari kecil ke besar gitu. Urutannya kayak gini 4,7 ya sudah, karena ini short ini kan dari kecil ke besar, sudah ini menjadi 4 dan 7 gitu. Nah, L ini yaitu menyimpan list word index ke 0. Nah, index ke 0 itu adalah saya, otomatis di sini saya gitu. Nah, saya di sini itu merupakan 4 gitu, panjang karakternya itu 4. Lalu L ini kan menyimpan 4, jadinya ini sama dengan 4. Nah, 4 ini itu akan dikirimkan ke sini atau dikembalikan ke sini, lalu di sini juga otomatis menjadi 4. Nah, 4 ini akan langsung ke print gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video ini dan penjelasannya. Saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun salah kalimat ataupun penjelasannya kurang jelas ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.